Pasca aksi pembakaran kios dan penganiayaan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi di lokasi kini kondusif. Polisi dan TNI meninjau lokasi dan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi sudah aman. Sementara itu, sejumlah pedagang yang terkena imbas aksi pembakaran mengaku pasrah, meski tenda dan sepeda motornya hangus terbakar. Gerobak hancur sama kursi senderan sama motor 2, Suprapit sama Vario, itu aja. Saat kejadian setelah ini di warung itu langsung saya lari. Ada yang ngebakar gitu? Ya itu yang sebelum kebakaran tuh Bang. Jadi dia langsung datang dulu, saya mau ngeluarin gerobak dia datang duluan. Jadi saya belum sempat ngeluarin gerobak. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang merupakan debt collector meninggal dunia, sementara warung-warung dan sepeda motor terbakar. Arus lalu lintas di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata juga sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Kemenuhan Gizi SPPG menerobos masuk ke halaman SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru. 22 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, ini mobil MPG apa-apaan ini? Terekam kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk ke dalam pagar sekolah dengan kecepatan tinggi dan menabrak puluhan siswa yang tengah berbaris di lapangan. Untuk mobil MBG. Panikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Guru-guru lain yang berada di lokasi berupaya menolong siswa yang menjadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Polisi menaikkan status kecelakaan di SDN Kalibaru Cilincing 01 ke penyidikan setelah memeriksa sopir mobil SPPG dan 10 orang saksi. Kemudian untuk korban saat ini yang dirawat di rumah sakit Cilincing ada 3 orang, kemudian di rumah sakit umum daerah Koja ada 9 orang. Adapun sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan. Sopir mobil SPPG dijerat pasal pidana 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan korban terluka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sopir SPPG mengaku salah injak pedal hingga menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru pagi. Ya, mobil tersebut menerobos pagar sekolah dan masuk area lapangan saat siswa sedang upacara. Gimana? Lagi upacara pakai kita upacara. Oh, lagi apa? Tadi kan menginjil dulu pada upacara jadi kita bilang guru masuk ke Darussalam. Nah, masuk ke kelas saya turun Darussalam. Nah, itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah, banyak gitu nggak tahu kenapa, tuh gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya Pak. Iya. Makanya pas saya kemarin itu banyak apa? Nah, di sini baru dapat remnya gitu. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya parkir situ berarti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak nyangkut enggak kaki sampai ke beras? Enggak nyangkut Pak. Hah? Enggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Enggak nyangkut Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir. Oh, di parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya. Biasanya parkir di depan gerbang itu Pak, sedang upacara. Biasa sih gitu kan. Upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah, makanya saya mobil tinggi itu baru gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Panik ya. Berarti posisi kamu.
Ya, pemirsa, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Hal itu diungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai berkunjung ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keprihatinannya atas peristiwa mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Pagi, Jakarta Utara. Menurut Dadan, Presiden Prabowo memerintahkan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan terbaik. Berapa yang kena? Bapak kelas 3 1 kelas 1 3. Oh, tentu saja saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan. Pak Presiden sudah memerintahkan. Tadi Bapak jenguk kondisinya seperti apa? Penanganan terbaik. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifa di lokasi kejadian SDN Kalibaru 01 Cilincing dan Henry Aprila di RS Koja. Kita ke Hadisti terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi, Hadisti. Apakah kegiatan belajar mengajar sudah normal kembali hari ini pasca insiden kemarin? Ya, Pramzila dan juga pemirsa terkait kegiatan belajar mengajar pada hari ini pasca insiden mobil tabrak puluhan siswa yang terjadi di SDN Kalibaru 01 Cilincing. Hari ini proses belajar mengajar ditiadakan atau dialihkan secara daring. Dan untuk situasi terkini di lokasi tempat kejadian perkara, situasi sebenarnya sudah kondusif, namun beberapa kali memang kami melihat tadi ada sejumlah warga yang singgah untuk melihat situasi atau kondisi dari sekolah SDN 01 Cilincing ini. Nah, kalau kita lihat Pramzila dan juga pemirsa, untuk kondisi sekolah ini merupakan gerbang sekolah yang kemarin sempat rusak parah tertabrak oleh mobil yang memang tidak terkontrol masuk ke dalam area sekolah. Namun untuk saat ini situasinya sudah pulih, sudah diperbaiki, bahkan kalau kami melihat di sini sudah dicat ulang sehingga tidak terlihat kerusakan yang berarti. Bahkan ini sudah sepenuhnya betul atau diperbaiki. Dan untuk saat ini memang gerbang sekolah ini ditutup secara rapat atau tidak dapat dilalui oleh yang tidak memiliki kepentingan, hanya pihak sekolah saja dan beberapa pihak yang memiliki kepentingan ke area dalam. Dan kalau tadi kami juga mengintip ke area lapangan yang menjadi tempat kejadian perkara, juga untuk kondisinya itu sudah pulih dan sudah bersih. Dan untuk kegiatan di dalam sekolah saat ini tidak ada kegiatan yang berarti, hanya saja tadi kami mendapatkan informasi bahwa pihak sekolah sedang rapat bersama dengan Dinas Pendidikan, namun belum ada informasi apa yang tengah dibahas oleh kedua pihak ini. Dan kemudian juga dari informasi yang kami terima bahwa insiden kemarin ini terdapat sebanyak 22 korban, terdiri dari 21 siswa dan seorang guru yang mengalami luka ringan hingga luka berat, di mana saat ini korban tengah dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni RSUD Cilincing dan juga RSUD Koja. Dan juga kemarin disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa untuk seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan beserta pihak sekolah kemarin juga sempat menyatakan bahwa nantinya akan menyediakan fasilitas trauma healing terhadap anak-anak khususnya yang menjadi korban maupun juga saksi mata dari kejadian tersebut. Dan kami masih menunggu informasi, Pramzila dan juga pemirsa, nantinya kami akan mencoba untuk menghubungi pihak sekolah terkait proses belajar mengajar, kapan akan berjalan secara normal kembali, kemudian seperti apa respon pihak sekolah terhadap kejadian ini. Pramzila. Baik, terima kasih Hadisti. Maksud kami selanjutnya kita ke Henry Aprila di Rumah Sakit Koja. Henry, ada berapa korban yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Koja, Jakarta Utara, di mana kami memantau sejak pagi ini, memang tercatat masih ada 9 korban siswa dan juga siswa yang juga termasuk guru yang sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Memang kalau secara total sekiranya ada 22 orang yang terdampak dan kemudian dibagi ke dua rumah sakit, yang dimana kalau untuk di Rumah Sakit Koja sendiri ini tercatat ada 9 orang yang
yang sebelumnya sudah dialihkan ke IGD, kemudian sudah dialihkan ke Bali dan sekarang sudah berada di ruang rawat inap. Dan tentunya juga tidak hanya itu, Zila, Pram dan juga pemirsa, sekiranya memang untuk saat ini pun pihak dari Rumah Sakit Koja pun juga belum bisa memberikan statement resmi berkaitan dengan kondisi terkini dari sejumlah siswa dan juga siswi maupun guru yang terdampak karena kabarnya memang mengalami luka berat. Dan tentunya tidak hanya itu, kalau memang informasi terakhir yang kami terima, kemarin juga sempat dilakukan pengunjungan ataupun peninjauan langsung oleh oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga dilakukan peninjauan oleh Wakil Gubernur dan juga Gubernur Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi sejumlah korban yang terdampak dari insiden mobil ataupun kendaraan operasional MBG yang mengantarkan MBG yang menabrak sejumlah siswa dan juga siswi di SDN, tepatnya di SDN yang berada di kawasan Cilengsi itu sendiri. Dan tentunya juga sampai sejauh ini kami memantau belum ada pergerakan yang cukup berarti, namun sekiranya dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Utara juga menyediakan pos layanan umum untuk sejumlah orang tua ataupun untuk orang tua daripada siswa dan juga siswi untuk mengetahui bagaimana kondisi daripada korban siswa dan juga siswi yang melakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Koja Jakarta Utara. Kami akan menunggu informasi terbaru bagaimana kondisi dari sejumlah korban yang dirawat terutama di Rumah Sakit Daerah Koja Jakarta Utara. Sementara Zila dan juga Pram. Baik, Hendri April melaporkan langsung dari RS Koja. Tadi sebelumnya dari kami Hadisi Arifah langsung dari SDN Kalibaru 01. Pemirsa, terima kasih teman-teman dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan warga Gayo Luas Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara dengan berjalan kaki melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu.